Nama saya Giwadi Saputra dengan NIM 213030 210030 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem rem sepeda motor. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, apa sih itu rem? Rem adalah mekanisme yang digunakan untuk menurunkan laju sepeda motor atau memberikan laju sepeda motor secara praktis menggunakan pedal atau tuas. Di sini saya akan mengenalkan komponen beserta fungsi yang ada pada sistem rem. Yang pertama adalah brake drum. Komponen tersebut berfungsi sebagai media gesek kampas rem sehingga putaran roda akan melambat dan berhenti. Posisi brake drum ada di bagian tengah roda belakang sepeda motor. Yang kedua adalah brake lining. Brake lining adalah kampas rem yang berguna untuk memperlambat putaran roda sepeda motor. Yang ketiga, tuas penghubung. Tuas penghubung. Komponen ini menghubungkan pedal rem dengan sistem pengereman tromol. Yang keempat, adalah anchor atau pivot pin. Berfungsi sebagai pusat dari brake shoe dan menjaga posisi brake shoe supaya gerakan buka tutup remnya bisa bekerja dengan baik. Yang kelima, brake shoe. Komponen ini berfungsi sebagai tempat atau dudukan di mana kampas rem menempel pada rem tromol. Yang keenam, brake cam. Brake cam berfungsi untuk menggerakkan brake shoe atau sepatu rem menekan kampas rem ke permukaan ke dalam drum brake ketika pengereman dilakukan. Baik, berikut adalah komponen beserta fungsinya. Dan kita akan memasuki cara merawat rem trombol. 1. Membersihkan rem trombol. Harus membuka as roda dan beberapa baut. Ketika sudah dibuka kotoran, cukup dibersihkan menggunakan kuas dan air sabun agar debu yang menempel menjadi hilang. Yang kedua, cek sistem tromol. Selalu memeriksa mekanisme kinerja handle rem, kabel dan tuas rem. Jika kondisi gerak bebas handle rem terlalu jauh, segera lakukan penyetelan dengan memutar mur pada tuas rem trombol. Yang ketiga, menjaga dan cek rutin rem trombol. Jika braking roda sudah tidak pas, akan memicu kampas rem trombol menjadi kurang rata. Yang keempat, segera bersihkan dan bilas dengan air saat terkena hujan. Yang kelima, selalu cek kampas rem. Melakukan pemeriksaan pada ukuran ketebalan kampas rem dengan melihat tanda indikator kehausan rem segitiga pada tangkai rem di tutup tromol. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang sistem rem. Di sini saya akan membahas tentang sistem rem hidrolik. Jadi, sistem hidrolik
adalah perubahan tenaga dari pedal rem ke tekanan hidrolik pada master silinder. Kemudian, tekanan disalurkan ke unit rem setiap roda melalui pipa dan pipa. Sistem rem hidrolik terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pedal rem, booster rem, master silinder, forward-tightening valve, tuas rem, Parker atau rem tangan, rem cakram, dan rem tromol. Yang pertama, pedal rem. Pedal rem merupakan bagian integral dari sistem pengereman dan direm oleh pengemudi. Pedal rem harus bergerak bebas sepenuhnya. Tanpa gerakan bebas ini, piston master silinder akan terdorong ke belakang dan penarikan akan menyebabkan pengereman berlanjut. Baik, yang kedua yaitu booster rem. Booster rem hidrolik digunakan untuk meningkatkan silinder utama, master silinder, sebelum mencapai silinder roda, well silinder. Kenaikan tekanan dalam sistem rem bergantung pada perbedaan tekanan antara vakum mesin dan tekanan atmosfer yang dikendalikan oleh katup hidrolik. Booster rem dapat dipasang bersamaan dengan master silinder tipe integrasi atau terpisah dari master silinder itu sendiri. Booster rem memiliki diafragma yang menggunakan perbedaan tekanan antara tekanan atmosfer dan ruang hampa yang diciptakan oleh intake manifold mesin. Baik, yang ketiga, master silinder. Peran master silinder adalah mengubah gerakan pengereman menjadi tekanan hidrolik. Silinder master terdiri dari tangki penyimpanan oli berisi minyak rem, piston, dan silinder yang menghasilkan tekanan hidrolik. Ada dua jenis tabung gas, yaitu silinder tunggal dan tabung ganda. Keempat adalah katupe. Katupe terletak di antara jalur rem master silinder dan silinder roda belakang. Alat ini digunakan untuk mendapatkan gaya pengereman yang sesuai untuk membedakan jarak pengereman roda depan dan roda belakang, sehingga dapat mencegah roda belakang terkunci sebelum waktunya pada saat pengereman darurat. Selanjutnya, yang kelima adalah selang fleksibel. Selang fleksibel adalah sistem rem yang digunakan untuk mendistribusikan pipa rem dan rem roda serta mengkompensasikan pergerakan suspensi. Yang keenam, rem tangan. Fungsi rem tangan, tuas rem dan kabel rem adalah untuk mengerem roda belakang melalui batang penghubung, dan kabel yang digunakan untuk memarkir kendaraan di jalan menurun atau mendaki. Yang ketujuh, rem cakram. Rem cakram dioperasikan secara hidrolik dan mekanis dengan kabel baja, batang baja atau batang hidrolik pada rem cakram. Putaran roda dikurangi atau dihentikan dengan menjepit cakram menggunakan dua bantalan rem. Yang ke-8, rem tromol. Rem tromol menggunakan gesekan antara sepatu rem dan tromol yang berputar saat roda berputar.
membuat gesekan untuk memperlambat kendaraan dengan baik, maka dibuatlah koefisien sepatu rem yang tinggi. Baik, demikian pembahasan tentang sistem rem. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam mempelajari sistem rem. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. 本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。